Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali pada sore hari ini dalam rangka melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Iman bil Yaumil Akhir, yang pada kesempatan kali ini kita telah masuk pada pembahasan seputar Al-Mizan, yaitu timbangan amal. Kita akan bacakan yang disampaikan oleh penulis pada bab ini. Beliau mengatakan wa huwa mimma yajibul imanu bihi min umuril akhirah. Mizan adalah di antara perkara iman yang wajib diimani yang terjadi pada hari akhir nanti. Jadi tidak boleh tidak harus kita imani. Wal haditsu anhu sayakunu min khilali ma yali, dan pembahasan seputar itu akan dibahas melalui beberapa poin berikut. Yang pertama, ta'rifuhu, yaitu pengertian dari mizan. Al-mizanu fil lughah, mizan secara bahasa, yaitu dalam bahasa Arab, asluhu miuzan. Secara asal itu adalah mimnya kasroh, kemudian wawu, ya, baru kemudian zan. Jadi seperti miuzan. Kemudian wangqala batil waw ya'an li kasrima qablaha. Kemudian wawunya diganti dengan ya. Karena apa? Karena sebelumnya mimnya itu kasroh. Sehingga supaya matching gitu ya, supaya pas, maka karena mujawarah, karena dia bertetangga dengan kasroh tersebut, maka dia juga berubah menjadi ya. Ya, sehingga menjadi mizan. Ya, padahal aslinya wazn. Ya, kalau dibuat alat untuk menimbang, ya secara asal ya jadi miuzan. Tapi kemudian supaya lebih pas, maka diganti dengan ya, sehingga menjadi mizan. Wa jam'uhu mawazin, dan bentuk jamak dari mizan adalah mawazin. Wal mizanu ismun lil alatil lati yuzanu bihal asya. Dan mizan adalah sebuah alat atau sebutan untuk alat yang digunakan untuk menimbang segala sesuatu. Ya, menimbang buah, menimbang apapun, menimbang badan juga namanya mizan. Au huwa ma tuqaddaru bihil asya, ya, khifatan wa thiqlan, atau yang dibuat untuk mengukur seberapa ringan sesuatu atau seberapa berat sesuatu. Ya, ada ukuran beratnya, berapa kilo kah atau berapa ton kah, ya. Itu mizan, ya, atau timbangan. Al-mizanu fi syara', adapun mizan dalam istilah syariat, huwa ma yad'uhu Allah yaumal qiyamati liwazni a'malil ibad. Mizan dalam pengertian syariat adalah yaitu yang Allah letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amal-amal para hambanya. Ini pengertian mizan secara syariat. Kemudian yang berikutnya, adillatu itsbatil mizan. Dalil-dalil yang menetapkan adanya mizan. Dalla 'alal mizanil kitabu was sunnatu wal ijma'. Mizan atau adanya mizan ditunjukkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan kaum muslimin. Artinya ini dalil yang kuat. Kalau sudah ada Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', ini tidak bisa diingkari. Famin adillatil kitabi al-aziz qauluhu ta'ala. Dan di antara dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati. Dan kami meletakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat, fala tudlamu nafsun syai'an, maka tidak ada satu jiwa pun yang akan didolimi.
wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, dan walaupun hanya sebesar biji sawi, ya, maka kami akan mendatangkannya, kami akan tampakkan dalam timbangan tersebut walaupun hanya sekecil biji sawi. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami menjadi yang menghisab mereka, ya. Kemudian juga dilihatnya dari surat Al-A'raf, Allah Ta'ala mengatakan wal waznu yawma idzinil haqq, dan timbangan pada hari itu adalah timbangan yang benar. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi thaqulat di sini walaupun tidak disebut hasanatuhu, ya, tapi disebut mawazinuhu, maksudnya adalah berat kebaikannya. Siapa yang berat kebaikannya, maka dia orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun, dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya alias berat timbangan kejelekannya, maka merekalah orang-orang yang merugi diri mereka sendiri, merugikan diri mereka sendiri atas apa yang mereka lakukan, yaitu mereka menzalimi ayat-ayat kami, ya. Kemudian dalil dari sunnah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalimatani habibatani ilar rahmani. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khafifatani 'alal lisan, yang ringan diucapkan dengan lidah kita. Ya, dua kalimat tersebut. Thaqilatani fil mizan, namun walaupun ringan di lidah, ternyata di mizan, di timbangan di akhirat itu berat. Nah, ini menunjukkan bahwa ucapan tersebut bisa ditimbang dan ada timbangannya pada hari kiamat. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Inilah dua kalimat yang Allah sangat cintai, yang ringan untuk kita ucapkan, namun kalau ditimbang di hari kiamat itu nilainya besar, nilainya berat. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Dan banyak lagi hadis-hadis berkaitan dengan mizan, namun tentunya penulis hanya membatasi satu dan itu cukup buat kita. Ya, apalagi hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, ini sahih. Kemudian wa ammal ijma'u, adapun ijma', dalil dari ijma' adalah faqad ajma'a as-salafu ala thubuti dzalik. Bahwa para salaf telah bersepakat bahwasanya mizan itu benar adanya. Salafus soleh yang dimaksud adalah ahlu sunnah wal jamaah. Karena di era terdahulu sudah ada ahli bid'ah di era salaf, seperti Mu'tazilah yang mereka mengingkari mizan. Mereka hidup di era salaf, tapi mereka bukanlah salaf yang dimaksud. Salaf kita adalah salaf ahli sunnah wal jamaah, ya, para tabi'in yang mereka mengikuti akidah para sahabat, ya, bukan seperti orang-orang Mu'tazilah, misalnya Amr bin Ubaid, Wasil bin Atha, nah, itu hidup di masa salaf juga, tapi mereka tidak mengikuti para sahabat sehingga mereka bukan salaf kita, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, hal al-mizanu hissiyun au ma'nawi? Apakah mizan ini konkret ataukah sekedar makna saja, sekedar kiasan atau sekedar sesuatu yang sifatnya kiasan atau ungkapan saja, tapi tidak ada wujudnya. Kalau hissi itu artinya ada wujudnya, konkret. Kalau maknawi, ya berarti ini hanya kiasan saja, sebenarnya nggak ada, itu namanya maknawi atau abstrak. Maka jawabannya al-mizanul ladzi tuzanu bihil a'malu hissiyun haqiqiyun. Mizan yang digunakan untuk menimbang amal-amal itulah hissi, sesuatu yang konkret, nyata, bisa dilihat. Hakiki, dan itu nyata, ya. Lahu kifatani, dia punya dua daun timbangan, walisan, dan dia punya mulut, ya. Jadi dia punya daun timbangan, ya, nyata, bukan seperti kata orang Mu'tazilah, oh itu kiasan aja untuk mizan, itu artinya keadilan, tapi nggak ada wujudnya. Itu kata orang Mu'tazilah. Namun ahli sunnah mengatakan mizan itu hakiki, ada, bentuknya ada, ya. Berkata qala syarihut Thahawiyah, berkata pensyarah akidah at-Thahawiyah yaitu Ibnu Abil Is al-Hanafi, kalau kita lihat di sini,
Ibnu Abil Is Al-Hanafi mengatakan walladzi dallat alaihi sunnatu anna mizanal a'mali lahu kifatani hissiyatani musyahadatan. Yang ditunjukkan oleh sunnah yaitu hadis-hadis bahwasanya yang namanya timbangan amal itu dia punya dua daun timbangan, ya dua daun timbangan yang dua-duanya hissi yaitu nyata, musyahadah dan dia terlihat. Maksudnya bukan sesuatu yang dibayangkan tapi memang bisa dilihat. Wa sayati mazidu hadithi an dzalika fi al-faqra at-taliyah. Dan akan datang penjelasan tentang hal ini di paragraf berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah malladzi yuzanu fil mizan. Apa yang ditimbang di mizan atau di timbangan. Alladzi yuzanu fihi a'malul ibad fahiya wa in kanat a'radan illa anna Allah azza wa jalla yuqallibuha ajsaman. Yang ditimbang di timbangan adalah amalan hamba. Walaupun dia secara asal adalah a'rad, yaitu sesuatu yang tidak konkret, ya, tidak ada wujudnya, tidak bisa diberatkan gitu ya. Seperti tadi kalimat ya bunyi gitu ya. Kok bisa dibuat jadi berat? Walaupun aslinya itu a'rad, sesuatu yang seperti perbuatan kita, berbuat baik, perbuatan kita ini kan nggak bisa dikonkretkan ya, nggak bisa dijisimkan. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengubahnya menjadi jism, menjadi suatu bentuk yang bisa ditimbang. Fatud'ul hasanat fi kafatin, ini harusnya kifatin ya, atau fi kaffihi ya. Maka kebaikan-kebaikan akan ditimbang di telapaknya atau mungkin di kifat ini, di satu sisi timbangan, wasayyi'at fi kifatin, dan yang jelek juga di timbangan yang lain. Jadi timbangannya akan menimbang antara yang baik dan yang buruk. Wa hadza zahirun nususil madhiyah, ini adalah zahir atau lahiriah dari nas-nas yang sudah dibacakan. Artinya memang timbangan itu ya untuk menimbang dua daun tadi adalah yang satu untuk kebaikan, yang satu untuk amal keburukan. Namun ada pendapat lain disebutkan di sini. Waqila, ada juga pendapat yang mengatakan alladzi yuzanu sohaiful amal. Ada yang mengatakan bahwasanya yang ditimbang adalah catatan amalnya yang ditimbang, bukan amalnya dikonkretkan terus ditimbang, bukan, tapi catatan amalnya. Waqila, ada juga pendapat yang mengatakan al-amilu nafsuhu, yaitu pelakunya sendiri yang ditimbang. Jadi kitanya yang naik timbangannya. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, itu berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu la ya'ti ar-rajulu as-samin yaumal qiyamati la yazinu inda Allah janaha ba'udah. Sesungguhnya betul-betul akan datang pada hari kiamat seorang yang gemuk badannya, ya, namun di sisi Allah beratnya tidak lebih berat daripada seekor satu sayap nyamuk. Pernah nangkep nyamuk, dapat sayapnya, nah itu berapa beratnya. Nah, orang yang gemuk nanti akan ditimbang pada hari kiamat, dan ternyata di sisi Allah timbangan kebaikannya itu cuma tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Ya, berarti orangnya ditimbang. Qala iqra'u, maka Nabi kemudian mengatakan, bacalah ayat fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak menegakkan bagi mereka pada hari kiamat wazna, yaitu kami tidak menegakkan timbangan bagi mereka. Berarti ini ditimbang orangnya. Dan juga terdapat dalam hadis berkaitan dengan ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sedang naik ke tempat yang tinggi, maka para sahabat menertawakan Abdullah bin Mas'ud, ya. Kata Nabi, lima tadhakun, atau amma tadhakun, apa yang kalian tertawakan? Maka mereka mengatakan, ya, lidhiqi saqaihi, karena betisnya kecil wahai Rasulullah. Lucu, mungkin mereka melihat itu kok betisnya kok kecil sekali gitu, kok nggak proporsional atau gimana lah ya. Intinya mereka menertawakan
betis Ibnu Mas'ud yang kecil. Maka Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadi lahumma athqalu fil mizan yaumal qiyamah min Uhud. Demi Allah, kedua betis Ibnu Mas'ud itu di hari kiamat lebih berat ya di timbangan daripada gunung Uhud. Nah, berarti menunjukkan bahwa fisik orangnya itu ikut ditimbang. Ya. Sehingga ada pendapat juga yang mengatakan yang ditimbang adalah orangnya. Sehingga kalau kita sudah kumpulkan ada 3 pendapat di sini, ya. Entah itu amalnya sendiri yang dikonkretkan, kemudian yang kedua adalah catatan yang ditimbang, yang ketiga adalah orangnya. Nah, kemudian berkaitan hal ini, Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, ya, wa jama'a ba'dul ulama baina hadhihi an-nusus bi anna al-jami'a yuzan. Sebagian ulama menjama' atau mengkompromikan di antara hadis-hadis berkaitan dengan ini, ya, karena memang ada hadis yang berbicara tentang amal yang ditimbang seperti amal kalimat thayyibah tadi. Ada yang berbicara tentang orang yang ditimbang seperti hadis orang gemuk yang ada yang ditimbang tadi, atau hadis Ibnu Mas'ud juga. Dan ada yang mengatakan timbang catatannya, karena ada hadis tentang sijilat, hadis tentang bitokoh, ya, hadis tentang Allah Subhanahu wa taala menimbang antara kartu yang berisi kalimat la ilaha illallah dengan catatan amal yang bergulung-gulung 99 gulungan, ternyata lebih berat catatan atau kartu la ilaha illallah. Berarti ini menunjukkan catatan amal juga ditimbang. Maka timbullah perbedaan ulama dalam masalah ini, sebenarnya apa yang ditimbang. Nah, sebagian ulama mengkompromikan dengan mengatakan tiga-tiganya ditimbang. Atau ada juga ulama yang mengkompromikan dengan mengatakan au annal wazna haqiqatan lis-sahaif. Mereka mengatakan bahwasanya yang ditimbang sebenar-benarnya adalah catatannya. Wa haitsu innaha tathqulu wa takhuffu bihasabil a'mal al-maktubah saral waznu ka'annahu lil a'mal. Nah, karena kemudian dia nanti bisa berat atau ringan itu karena amal yang tertulis di situ. Sebagai contoh misalnya punya catatan amal, kan tentunya ada tulisannya. Nah, amal inilah yang kemudian mempengaruhi beratnya catatan tersebut. Itu yang kemudian ditimbang, sehingga bisa dikompromikan. Oh, ini amalnya ditimbang maksudnya melalui catatannya, ya. Wa amma waznu sahibil amal fal muradu bihi qadruhu wa hurmatuhu. Adapun yang dimaksud dengan penimbangan pelaku amalnya, maka maksudnya adalah kedudukannya dan kehormatannya. Ini mereka berusaha menjamak hal ini. Artinya yang ditimbang tetap sekali nimbang, ya, tapi catatan amalnya. Kalau kemudian ada disebut misalnya subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, kok berat di timbangan, itu karena itu ada di catatannya, sehingga dia memperberat catatan tersebut. Ya, ini di antara cara ulama menjamak hal tersebut. Wa hadza jam'un hasanun wallahu a'lam, dan ini adalah cara menjamak yang bagus. Jadi beliau mendukung cara menjamak atau mengkompromikan ketiga pendapat ini, ketiga hadis atau ketiga peristiwa penimbangan ini. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian dijelaskan juga oleh pensyarah Aqidah Thahawiyah yaitu Ibnu Abil Is Al-Hanafi, beliau mengatakan, fa thabata waznul a'mali wal 'amili wa sahaifi al-a'mal, dan telah valid riwayat mengenai ditimbangnya amal, ditimbangnya pelaku amal, dan ditimbangnya catatan amal. Wa thabata annal mizana lahu kifatan, dan juga telah valid bahwasanya timbangan itu punya 2 daun timbangan. Wallahu ta'ala a'lam bima wara'a dzalika minal kaifiyat, dan Allah yang lebih tahu tentang caranya seperti apa, detailnya seperti apa, itu Allah yang lebih tahu. Kita nggak perlu menyelam terlalu jauh. Fa'alainal imanu bil ghaibi kama akhbara as-sadiqu sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadatin wala nuqsan.
maka yang wajib bagi kita adalah cukup mengimani hal yang gaib. Sebagaimana yang Nabi kabarkan, yaitu Nabi yang jujur sallallahu alaihi wasallam, tanpa ziyadah, tanpa nambah-nambahi, wala nukson, tanpa mengurang-urangi. Apa yang datang kita imani, nggak usah kita tambah-tambahi. Ini kata beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menjelaskan, qala Abu Ishaq Az-Zujjaj, berkata Abu Ishaq, ajma'a ahlu sunnati alal imani bil mizan. Ahlu sunnah telah bersepakat tentang atau bersepakat mengimani adanya mizan. Wa anna a'malal ibadi tuzanu bihi yaumal qiyamah. Dan juga bersepakat bahwasanya amal-amal hamba akan ditimbang pada hari kiamat. Wa anal mizana lahu lisanun wa kifatan, dan bahwasanya mizan akan ada lisannya dan akan ada dua daun timbangannya. Wa yamilu bil a'mal, dan akan condong berdasarkan amal. Kalau amalnya baik ya dia akan condong berat. Kalau amal baiknya sedikit, amal jeleknya banyak, dia akan condong ke amal jeleknya. Dia bisa yamilu, bisa serong, bisa kemudian naik turun ya. Dan tentunya kadangkala seorang ya merasa sudah banyak beramal baik, ternyata dia dapati di akhirat timbangan kebaikannya sedikit. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena kebaikan-kebaikan yang telah seorang kumpulkan itu bisa saja hilang dengan banyak sebab. Bisa jadi karena amal tersebut kurang ikhlas, atau boleh jadi juga amal tersebut dia berikan kepada orang lain karena dia telah menzalimi orang tersebut dan belum selesai urusannya di dunia. Ini yang perlu kita waspadai. Kita sudah banyak beramal, apalagi sebentar lagi Ramadan, kita kumpulkan amal, tapi di saat yang sama kita ribut menggibah orang, ya tanpa kebutuhan. Kita hanya melampiaskan hawa nafsu kita. Kita senang aja ngomongin dia, mumpung dia lagi viral, mumpung dia lagi apa, kita puas-puaskan, ya. Tanpa ada kebutuhan syar'i, tanpa ada keperluan yang darurat, tanpa ada suatu hal yang maslahat yang ingin dicapai, ini cuma sekedar kemudian melampiaskan hawa nafsu, maka ini akan menjadi pengurang mizan kita di hari kiamat. Maka hati-hati dengan pengurang-pengurang mizan. Ya. Kita merasa insya Allah akan cukup berat. Nah ternyata kita dapati demikian. Naudzubillah ya. Semoga tidak terjadi pada kita. Baik. Yang berikutnya, pembahasan seputar hal al-mizan wahid au muta'addid. Apakah mizan itu jumlahnya cuma satu untuk semua orang atau jumlahnya banyak? Ya. Wal jawabu annal ulama'a qad ikhtalafu fi dzalika. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Faqala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan muta'addid bihasabil umam wal afrad. Jumlahnya banyak sesuai dengan jumlah umat dan jumlah individu. Artinya jumlahnya banyak sekali. Atau awil a'mal, sesuai jumlah amalan. Mungkin ada amal khusus ini ditimbang ini untuk amal yang lain gitu ya. Li'annahu lam yarid fil Qur'an illa majmu'an. Karena dalam Al-Qur'an itu yang ada itu adalah dalam bentuk jamak. Ya. Faman thaqulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangan-timbangannya. Faman khaffat mawazin itu kan jamak. Nah ini menjadi dalil ulama yang mengatakan jumlah timbangan itu banyak. Wa amma ifraduhu fil hadithi fa bi'tibaril jins. Maka kalaupun ada dalam hadis disebut satu-satu mizan, ya, maka ini mengarah kepada jenis, yaitu cuma ada satu jenis timbangan. Tapi sebenarnya timbangannya jumlahnya banyak. Wa qala ba'dhum, adapun sebagian ulama yang lain mengatakan huwa mizanun wahid. Satu mizan saja, satu timbangan saja. Li'annahu warada fil hadithi mufradan. Karena kalau dalam hadis memang cuma mizan, bukan mawazin. Ya. Cuma satu. Wa amma jam'uhu fil Qur'an fa bi'tibaril mauzun. Adapun kenapa dalam Al-Qur'an disebut jamak, mawazin, timbangan-timbangan, itu karena melihat kepada yang ditimbang.
yang ditimbang banyak, sehingga disebut mawazin itu adalah timbangannya si A, timbangannya si B, timbangannya si C, padahal sebenarnya timbangannya cuma satu gitu ya. Artinya sehingga disebut timbangan-timbangan. Ya. Wakilal amroin muhtamal wallahu a'lam. Dan kedua kemungkinan ini sama-sama bisa bernilai benar. Artinya mungkin saja ya, tidak bisa kita salahkan salah satu. Ya bisa jadi memang timbangan itu cuma satu. Kemudian kenapa disebut banyak? Karena yang ditimbang banyak ya. Ini timbangannya Ristian, ini timbangannya siapa, ini timbangannya siapa. Padahal sebenarnya timbangannya cuma satu, tapi kan nanti gantian. Atau bisa jadi memang masing-masing punya timbangan. Ini kemungkinan-kemungkinan yang sama-sama memungkinkan. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya adalah mal hikmatu min nasbil mizan. Apa hikmah dari penegakan timbangan? Apa hikmahnya? Kenapa Allah perlu ada timbangan di akhirat? Kan ada hisab sudah. Ya, ada catatan amal pula. Kenapa harus ada mizan? Al-hikmatu, hikmahnya adalah izharu adlillahi azza wa jalla, untuk menampakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Berkata pensyarah akidah Tahawiyah, beliau mengatakan, wayal khaybata, ya. Dan sungguh merugi, ya, man yanfi wad'al mawazin al-qista liyaumil qiyamati. Betapa meruginya orang yang menolak atau tidak percaya dengan adanya penegakan timbangan yang adil pada hari kiamat. Sebagaimana kama akhbara syari, sebagaimana Allah kabarkan, li khufai al-hikmah alaihi, hanya semata-mata karena dia tidak tahu hikmahnya. Karena dia nggak tahu hikmahnya buat apa, kemudian nggak usah percaya. Saya nggak percaya karena saya nggak ngerti hikmahnya apa. Nah ini kata beliau, betapa ruginya orang yang seperti ini, nggak percaya hanya karena tidak dapat hikmahnya. Wa yaqdahu fin nususi biqaulihi, dan dia malah mencela ya nas-nas dengan mengatakan la yahtaju ilal mizani illal baqqal wal fawwal, ya. Yang butuh kepada timbangan itu kan cuma tukang sayur sama pedagang. Ini kan luar biasa ya. Dia mengatakan timbangan itu di akhirat nggak ada. Yang karena Allah nggak butuh timbangan, yang butuh timbangan itu tukang sayur katanya. Ini karena dia tidak percaya dengan adanya mizan. Wa ma ahrah bi ayyakuna minal ladzina la yuqimullahu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan betapa pantasnya mereka termasuk orang-orang yang Allah tidak tegakkan timbangan untuk mereka. Jadi langsung aja, nggak usah ditimbang, langsung neraka. Betapa layaknya mereka termasuk golongan ini. Walau lam yakum minal hikmati fi waznil a'mali illa zuhuri adlihi, atau illa zuhuru adlihi subhanahu li jami'i ibadihi, fa innahu la ahada ahabbu ilaihi al-'udhru min Allah min ajli dzalika arsalar rusula mubasysyirina wa mundzirin, fa kaifa wara'a dzalika minal hikam ma la ittila'a lana alaih. Kata beliau, dan kalaupun tidak ada hikmah dari penegakan timbangan amal selain satu hikmah, yaitu untuk menampakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala di hadapan hambanya, ya, kalaupun kita nggak nemu hikmah lain lah kecuali satu ini saja, yaitu bisa terlihat keadilan Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Kenapa? Karena Allah, ya, tidak ada yang lebih mencintai uzur bagi hambanya kecuali Allah. Ya, Allah suka kalau memberi uzur kepada hambanya, sehingga Allah ketika sudah ditegakkan mizan sudah nggak ada uzur lagi. Nah, oleh sebab itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk memberikan mubasyirin, memberi kabar gembira dan memberi kabar peringatan. Ya, kalaupun hanya satu hikmah itu sudah cukup. Ya. Fa kaifa wara'a dzalika minal hikam, maka bagaimana pula dengan hikmah-hikmah yang lain yang masih ada yang lain, hikmah-hikmah yang kita enggak ketahui.
ma labtila alana alai, yang kita tidak diperlihatkan hikmah tersebut kepada kita. Satu hikmah cukup. Apalagi jika ada hikmah-hikmah yang lain atas adanya mizan. Ya. Taib. Itu berkaitan dengan mizan. Jadi mizan, sekali lagi mizan itu adalah benar, ya, dan dia adalah nyata, real, ya. Bukan sesuatu yang hanya kiasan saja, tapi dia betul-betul ada dan dia menimbang. Bisa jadi yang ditimbang amalnya, ataupun catatannya, ataupun orangnya, ataupun bisa juga dijamak dengan mengatakan catatan yang ditimbang, adapun berkaitan dengan amalnya itu sudah masuk di catatan tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian masih ada pembahasan seputar pembagian catatan amal. Ini sedikit kita akan sekalian bahas, ya, karena cuma 1,5 halaman. Pembahasan berikutnya tentang nasyru kutubil a'mal, yaitu pembagian catatan amal. Pertama, ta'rif atau penjelasannya. An-nasyru fil lughah huwa fathul kitab au bathul asyai. Nashr dalam bahasa Arab artinya membuka buku atau membuka catatan. Nashr, ya, berarti membuka. Atau bathul syai, atau membagikan sesuatu, itu nashr. Ya, makanya nusroh itu artinya selebaran, ya, yang untuk dikasih ke orang itu nusroh. Nah, kemudian itu secara bahasa. Kemudian wa kutubul a'mal, adapun catatan-catatan amal, hiya ad-dawawin, ya, yaitu dawawin jamak dari diwan. Diwan itu daftar. Diwan itu dalam bahasa Arabnya daftar, jadi daftar amalan, ya. Was-sohaifu allati uhsiyat fihal a'mal, dan dia adalah lembaran-lembaran yang di situ dituliskan amal-amalan atau dihitung amal-amal seorang hamba. Itulah pengertian catatan amal. Wa makna nasyru kutubil a'mal, dan makna dari pembagian catatan amal adalah izharuha yaumal qiyamah, yaitu ditampakkannya amalan tersebut pada hari kiamat. Wa tauzi'uha, dan dibagikan. Fa akhidun biyaminih wa akhidun bishimalihi wa wara'a dhahri, dan ada yang akan mengambilnya dengan tangan kanannya, dan akan ada juga yang mengambilnya dengan tangan kirinya sekaligus dari belakangnya. Jadi dari sini kita tahu bahwa hanya ada 2 golongan yang mengambil catatan amal, yaitu yang pertama golongan yang menerima dengan tangan kanan dari depan, dan golongan yang menerima dengan tangan kiri dari belakang. Kemudian yang berikutnya, al-adillatu ala dzalik, dalil-dalil yang menunjukkan adanya pembagian catatan amal adalah laqad dalla ala nasyri kutubil a'mal al-kitabu wa sunnatu wa ijma'ul ummah. Sama, ya. Masalah ini telah ada dalam Al-Quran, sunnah, dan juga kesepakatan kaum muslimin. Dalil dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mengatakan, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Barang siapa yang diberikan kitabnya atau catatannya dengan tangan kanannya, maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah, hisab yang cepat, yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan kondisi yang senang, berseri-seri, gembira dengan catatan tersebut. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun yang menerima dari belakangnya, fasaufa yad'u thubura wa yasla sa'ira, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan akan masuk ke neraka yang menyala-nyala. Dalam surat Al-Insyiqaq, ya, insyaallah kita sudah hafal surat tersebut. Kemudian dalil dari hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Aisyah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, hal tadhkuruna ahlikum? Ya. Apakah seorang akan, atau apakah kita akan mengingat keluarga kita di hari kiamat? Kita akan eleng enggak sama keluarga kita di hari kiamat? Qala, Nabi mengatakan, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Dalam 3 kondisi ini maka seorang tidak akan ingat siapapun. Mungkin saking gentingnya, saking
mengerikannya gitu ya. Maka dalam 3 kondisi ini nggak akan ingat siapapun. Yang pertama, indal mizan, ketika ditimbang amalan, hatta ya'lama ayakhifu mizanuhu am yathqul, sampai dia tahu apakah timbangannya itu berat kebaikannya ataukah tidak, ataukah ringan. Apakah ringan kebaikannya ataukah berat timbangannya, itu selama itu dia nggak akan ingat. Yang kedua, wa inda tatayuri suhuf hatta ya'lama aina yaqa'u kitabahu fi yaminihi au fi shimalihi am wara'a dhahri. Kedua adalah kondisi di mana ketika itu dibagikan catatan amal sampai dia tahu aina yaqa'u kitabuhu, di mana kitabnya akan diletakkan atau akan terletak, apakah di tangan kanannya ataukah di tangan kirinya ataukah dari belakangnya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya bisa jadi ada 3 jenis penerima, kanan, kiri, dan belakang. Wallahu ta'ala alam. Ya. Dan yang ketiga, wa 'indas sirat idza wudi'a baina dhahri baina dhahranai jahannam hatta yajuza. Dan kondisi ketiga adalah ketika di as-sirat, yaitu di jembatan yang dibentangkan di antara 2 punggung jahannam, dia tidak akan ingat keluarganya sampai dia berhasil lewat. Inilah 3 kondisi di mana seorang tidak akan ingat dengan keluarganya pada hari kiamat. Dan yang terakhir adalah sifatu akhdil kitab, cara mendapatkan catatan amal. Al-mu'minu ya'khudhu kitabahu biyaminihi yu'tahu min amamih. Orang yang beriman akan mengambil catatannya dengan tangan kanannya yang akan diberikan dari depan. Fayafrahu wa yastabshiru wa yaqul, dan dia akan gembira dan akan mengabarkan kegembiraannya dengan mengatakan ha umuqra'u kitabiyah. Ini loh catatanku. Ya, silahkan dilihat, baca ya. Saya senang dengan catatannya. Wal kafiru ya'khudhuhu bishimalihi wa yu'tahu min wara'i dhahri. Ada orang kafir akan diberikan melalui tangan kirinya dan akan diberikan dari belakang punggungnya. Fayad'u bil waili wathubur. Dia akan berteriak, celakalah, celakalah. Wa yaqul, dia akan mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Adapun orang yang diberikan kitabnya atau catatannya dengan tangan kirinya, maka dia akan mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah. Dia akan mengatakan, seandainya saya tidak pernah diberikan kitab ini, wa lam adri ma hisabiyah, andai saja saya enggak pernah tahu hasil dari hisabku. Saya enggak pengen tahu. Andai saja saya nggak pernah tahu hal ini, ya. Dan nanti akan ada lanjutannya dalam surat Al-Haqqah ini. Intinya adalah semuanya berkaitan tentunya antara hisab, kemudian mizan dengan catatan amal, ya. Kalau dapat catatan amal dengan tangan kanan, maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Kalau dia dapat dari kiri, maka dia akan mendapatkan hisab yang susah. Dan tentu timbangannya juga dia akan mendapatkan timbangan yang berat kalau dia termasuk yang ashabul yamin yang mendapatkan dengan tangan kanan, dan dia akan merasa susah ketika dia mendapatkan dengan tangan kiri karena dia termasuk orang-orang yang timbangannya sedikit, ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan peristiwa yang terjadi berikutnya, yaitu al-haud was-sirat, yaitu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sirat, yaitu jembatan yang dibentangkan di atas jahanam menuju surga, ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita cukupkan untuk pertemuan pada sore ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.